Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini karena tak mampu membayar biaya ambulans, jenazah seorang warga terpaksa diangkut kendaraan roda 3 dari sebuah rumah sakit di Probolinggo, Jawa Timur. Insiden itu sempat direkam dan menjadi viral setelah diunggah ke media sosial. Ya. Ini miris, inilah video sebuah keluarga yang dengan terpaksa harus mengangkut jenazah salah satu anggota keluarganya untuk dibawa pulang dengan motor roda 3 dari Rumah Sakit Pabrik Gula Wonolangan, Dringu, Probolinggo, Sabtu malam. Tindakan ini terpaksa dilakukan karena tarif ambulans dari rumah sakit tak sanggup dibayar pihak keluarga yang tergolong warga kurang mampu. Jenazah diketahui bernama Sumo, 60 tahun, warga desa Taman Sari, Kecamatan Dringu, Probolinggo. Sumo meninggal diduga karena penyakit paru-paru akut dan sempat dirawat di Rumah Sakit Pabrik Gula Wonolangan sejak Sabtu siang. Ternyata tidak lama di rumah sakit itu terus meninggal. Nah, setelah meninggal, nanya sama pihak rumah sakit minta ambulan waktu itu. Nah, karena ambulannya itu mungkin ya gimana ya, karena sini tidak mampu gitu. Tidak mampu. Administrasi ya. Iya, administrasi tidak mampu. Akhirnya kita minta untuk bawa Damas Samatosa gitu aja. Hingga Senin siang pihak rumah sakit belum mengkonfirmasi peristiwa itu. Dandi Gafur melaporkan dari Probolinggo, Jawa Timur. Subhanallah, ini sungguh miris sekali di tengah kedukaan akibat ditinggal orang tersayang, namun masih harus kesusahan ketika membuat jenazah pulang. Ustaz, yang ingin saya tanyakan adalah apakah proses pengurusan jenazah ini hanya menjadi tanggung jawab pihak keluarga saja ya Ustaz? Lalu apa yang bisa kita lakukan jika melihat peristiwa seperti yang tadi barusan Ustaz? Pemulasaraan jenazah, mengurus jenazah sampai kepada pemakaman, ya, ini adalah merupakan fardu kifayah. Ini adalah merupakan kewajiban kolektif. Kan kita suka mengenal dua istilah kewajiban atau dua fardu, yaitu pertama fardu ain, perorangan, ya seperti puasa, sholat, zakat, haji. Ini adalah merupakan fardu ain, artinya kewajiban setiap pribadi muslim. Nah, kemudian ada yang berikutnya adalah kewajiban kifai atau kewajiban kolektif dalam satu masyarakat. Kalau misalnya keluarganya sudah mampu menyelenggarakan, maka dosa orang-orang yang ada di sekitar rumah orang yang mendapatkan musibah itu sudah gugur, artinya mereka tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan itu. Namun apabila keluarga tidak mampu melaksanakan itu, maka tetangga-tetangga terdekat dia punya kewajiban untuk menyelenggarakan prosesi pemakaman itu, mulai dari memandikan, mengafani, kemudian menyolatkan dan sampai kemudian menguburkannya. Nah, kalau tidak dilakukan maka berdosa semuanya. Di sini juga misalnya seandainya dia tidak mendapatkan ambulan karena satu dan lain hal, ya apakah mungkin sekarang karena wabah COVID-19 yang masih terus meliputi kita sehingga memang kendaraan yang spesial untuk mengangkut jenazah ini menjadi sulit. Ini punya kewajiban orang-orang yang terdekat, ya, orang-orang yang terdekat dengan keluarga sahibul musibah untuk memberikan pertolongannya. Ya kalau dengan motor kayaknya sesungguhnya kurang pas ya. Mungkin kalau kemudian ada orang yang punya kendaraan kemudian bisa diangkut ke rumah dengan kendaraan, saya pikir ini akan menjadi lebih layak. Dan kalau memang tetangga-tetangganya tahu, ya orang sekitarnya tahu, ya tentu di sini ada satu kesalahan kolektif juga ya. Mungkin kalau keluarga itu tidak memberitahu atau mungkin ya karena kondisinya nggak dapat kendaraan kemudian dibawa saja dengan motor, ya kita juga tidak bisa menyalahkan warga di sekitarnya. Tapi kalau misalnya dia sudah menghubungi keluarga atau tetangga, saya minta bantuan kendaraan, ya itu menjadi kewajiban di antara masyarakat yang di sekitar untuk bisa melaksanakan proses mulai dari penjemputan sampai dengan penguburan. Begitu. Baik, Ustaz, ini pertanyaan tambahan nih Ustaz, penasaran aja karena mungkin sebenarnya banyak yang masih bertanya boleh diwakilkan atau tidak gitu ya. Jika orang tua kita meninggal Ustaz,
wajibkah anaknya yang memandikan atau boleh orang lain? Ya, sebetulnya kalau memandikan biasanya walaupun ada yang sudah biasa gitu, karena bisa saja itu mungkin agak kikuk ya, karena mengurus jenazah itu kan mungkin tidak setahun, bahkan mungkin tidak 15 tahun sekali buat kita ya, karena kondisinya kondisi musibah dan darurat. Mungkin seorang itu bisa, mungkin pernah belajar, tapi kan tidak biasa. Bisa dan biasa itu kan sesuatu perkara yang gimana lah orang yang biasa masak dengan orang yang bisa masak. Mungkin kecepatannya, ketepatannya gitu ya. Nah, memang sangat bagus apabila saat dimandikan oleh seseorang yang mungkin biasa mengurus jenazah, kemudian ada anggota keluarganya, anak-anaknya hadir ya. Apalagi kemudian setelah selesai dibungkus ya, dikafani, kemudian anaknya menjadi imam sholat. Wah, ini akan sangat luar biasa. Apalagi biasanya para ustadz juga dia tidak walaupun diminta biasanya mana anaknya, mana anak laki-lakinya. Ini melihat dari hadis idza mata ibnu adam inqata'a 'amaluhu illa min thalas. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salih yad'u lahu. Jadi kan seorang yang sudah meninggal itu masih akan tetap terus mendapatkan pahala dari Allah ya, dengan sedekah jariyahnya, dengan ilmu yang manfaat, dan yang berikutnya adalah dengan amal soleh, dengan anak soleh yang mendoakan. Jadi kalau anaknya yang kemudian memimpin ya, dan kemudian dia mendoakan, kan ini menjadi sesuatu yang lebih bagus lagi dilakukan, karena anak memiliki hubungan dengan orang tua. Iya, Masya Allah. Semoga kita semua bisa terus menjadi anak yang berbakti, ya Ustaz ya, yang bisa merawat Ya, dan amin. mengurus pastinya orang tua kita hingga waktunya dipanggil berpulang. Amin, amin ya Rabbal Alamin.